Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3. Ibu Bapa dan saudara-saudara, yakinilah dalam kebaktian ini bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayat yang 31, demikian tertulis. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dalam saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dibacakan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui firman itu, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Karena
Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terdapat dalam Roma 5 ayat yang ke-13 dan ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa di zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Demikian petunjuk hidup baru. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara yang ada di gereja dan di rumah, kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Kiranya kami adalah orang-orang yang hidupnya berpegang pada Tuhan dan firman-Nya, sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh kehidupan yang penuh dengan masalah, melainkan dengan berpegang erat pada tangan Tuhan yang mampu berkarya dengan luar biasa, maka kami akan tetap berdiri kokoh meski kesulitan ada di sekeliling kami. Dan karena Dia Tuhan, inilah yang akan kami jalani dalam bakti kami pada pagi hari ini, untuk berpegang pada Tuhan dan firman-Mu. Dan karena itu ya Allah, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar roh yang sama itulah yang membekali kami hamba-Mu ini dengan firman-Mu, tapi juga yang akan mengurapi dan memperlengkapi umat Tuhan yang mendengarkannya. Karena itu ya Allah, bersabdalah kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapa dan Saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Keluaran pasal 14 dimulai
di ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Apa kabar? Kiranya kita orang-orang yang terpilih yang bisa beribadah di gedung gereja ini, dan juga ibu bapak sekalian yang ada di rumah yang harus tetap tidak bisa terlibat dalam peribadahan langsung, tapi bisa mengikutinya di rumah, tetap dalam keadaan sehat. Sebab kita akan mendengar firman Tuhan yang mungkin akan masa sulit seperti ini. Dan karena itu ibu bapak, saya tidak bermaksud ingin mengulang khotbah minggu lalu. Tentu saja sulit untuk menyimaknya bapak ibu yang tidak mengikuti khotbah minggu lalu saya di sore hari. Dan juga tidak direkam karena memang tidak waktunya. Tapi minggu lalu saya menceritakan sedikit tentang opera, tentang drama teater berjudul House Closed. Artinya pintu tertutup, atau dalam judul bahasa Inggrisnya No Exit, tidak ada jalan keluar. Maka situasi yang sama dalam pembacaan kita hari ini juga berbicara tentang tidak ada jalan keluar. Maksud hati orang Israel ingin keluar dari Mesir, tapi situasi menunjukkan bahwa mereka tersesat di padang gurun
dan terdesak di sebuah pantai, namanya pantai Pihahirot. Kalau Bapak Ibu cari di Google, masih tampak nama kuno itu masih tetap dilestarikan sampai hari ini. Dan kalau lihat ngezoom lebih jauh, itu sebuah pantai yang sangat luas. Tapi sebelum atau di belakang pantai itu ada padang gurun yang gersang. Di depan terhalang oleh Laut Merah, namanya Laut Merah atau dalam Alkitab Laut Teberau. Dan di belakang mereka terdesak oleh tentara Mesir yang sedang beringas itu. Situasi yang kurang lebih pernah terjadi juga di kehidupan kita masing-masing, yaitu situasi terjebak dalam masalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, semua pintu tertutup dan membuat kita tidak bisa menjalani kehidupan. Atau dalam judul film Warkop DKI, maju kena, mundur kena. Maju ada laut, mundur ada tentara Mesir, kiri kanan padang gurun. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi yang seperti itu? Dan karena itu sebuah gambaran ini menunjukkan bahwa itulah yang terjadi di awal-awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Meskipun kita tahu juga akhir ceritanya bahwa orang-orang Israel keluar juga. Namanya juga kitab Keluaran, berarti ada cerita keluar. Tetapi pembacaan kita menunjukkan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di manakah jalan keluar itu? Dan karena itu jalan keluar ada bagi bangsa Israel. Siapa yang menyediakannya? Tuhan yang menyediakannya. Tetapi bukan hanya Tuhan. Tuhan selalu melibatkan peran manusia untuk menunjukkan karya keselamatan Tuhan. Bukan hanya Tuhan, tetapi ada andil manusia untuk mengerjakannya. Dan karena itu Bapak dan Saudara, kalau kehidupan kita juga pernah terjebak dalam situasi yang sulit, maka ingat ada Tuhan dan ada sesamamu dan ada diri kita sendiri yang akan memungkinkan kita keluar dari masalah. Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama adalah keterangan cerita, dan ini nggak bisa kita temukan di tempat-tempat yang lain. Keterangan ceritanya sangat detail. Apa yang dimaksudkan dengan keterangan itu? Mulanya malaikat Allah berjalan di depan Israel, kemudian bergerak ke belakang Israel. Tiang awan, karena di siang hari, awalnya ada di depan bangsa Israel, kemudian bergerak ke belakang bangsa Israel. Ini kan keterangan cerita yang sebenarnya apa maksudnya? Tapi cerita ini sengaja dicantumkan. Dan karena ketika baca ayat 24 mengatakan bahwa keberadaan malaikat baik di depan, di belakang, di kiri atau di kanan, ingin mengatakan bahwa di dalam keberadaan malaikat, di dalam keberadaan tiang awan dan tiang api, Tuhan ada di situ. Tapi tepatnya di manakah posisi Tuhan Allah dalam perjalanan keluarnya bangsa Israel? Ia berada di antara orang Israel dan orang Mesir. Dengan demikian kita bisa mengimajinasikan di depan bangsa Israel ada lautan luas, Laut Merah, Laut Teberau. Di paling belakang ada tentara Firaun, tentara Mesir yang beringas. Di kiri kanan mungkin juga lautan dan padang pasir. Tapi di manakah posisi Tuhan? Posisi Tuhan ada untuk menjagai orang Israel. Apa makna cerita yang detail seperti ini Bapak Ibu? Mari kita mengibaratkan begini. Di depan kita ada masa depan. Di belakang kita ada masa lalu. Di manakah Tuhan? Di depan kita ada masalah, di belakang kita ada musuh.
Di manakah Tuhan? Bukankah kita sering bertanya seperti itu? Ketika ada masalah kehidupan, di depan ada masalah, kiri kanan ada pergumulan, belakang ada masa lalu traumatis. Di mana Tuhan? Maka jawabannya adalah Tuhan Allah menjagai orang Israel, menjagai kita dari masa lalu. Karena Tuhan kan berada di antara orang Israel dan tentara Mesir. Sebab masa lalu pasti akan menggiurkan banyak orang untuk berhenti berjalan atau ya sudah kembali saja dan hidup di masa lalu. Ketika bangsa Israel berada dalam situasi seperti ini, apa yang mereka pikirkan? Lebih baik aku ada di Mesir saja daripada mati di padang gurun. Aku mati lebih terhormat di Mesir. Aku bisa tetap hidup dengan makan dan minum meskipun setiap harinya penuh kesengsaraan diperbudak. Tapi itu masih lebih baik daripada hidup di tempat yang seperti ini. Terdesak, terancam, dan gak bisa apa-apa. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Lebih senang dengan kehidupan di masa lalu atau kita tergiur dengan apa yang terjadi di belakang kita? Sebab kalau kita tetap hidup dengan masa lalu, maka itu artinya kita berhenti, kebinasaan dan kesia-siaan. Kalau orang Israel pada saat itu dia kembali ke belakang, maka apa yang terjadi? Ya binasa. Karena Tuhan menjagainya di belakang. Tuhan gak perlu lagi berada di depan. Dia yang paling perlu menjagai bangsa Israel di belakang. Tuhan tidak khawatir membebaskan atau membiarkan bangsa Israel menghadapi apa yang ada di depannya. Karena yang di depannya itu adalah lautan. Kalau lautan yang ada di depannya, meskipun seolah-olah ada benteng, tapi pasti ada jalan keluar. Bukankah begitu juga dengan kita? Kita tetap dibiarkan menghadapi masa depan. Karena masa depan ini masih punya peluang dan kemungkinan-kemungkinan. Meskipun di hadapan kita ada pandemi, tetapi ada peluang dan kemungkinan-kemungkinan lain. Nggak perlu takut tentang apa yang ada di hadapanmu. Tapi takutilah apa yang ada di belakangmu. Karena terkadang masa lalu itu membuat kita tidak bisa berjalan lebih lanjut. Entah masa lalu yang menyenangkan, apalagi masa lalu yang menyakitkan. Kalau orang yang punya masa lalunya menyenangkan selalu punya romantisme, Bapak Ibu. Zaman saya dulu situasinya begini. Penak toh zamanku gitu. Inginnya di masa lalu karena menyenangkan masa lalu. Padahal sebenarnya kesia-siaan yang terjadi di masa lalu. Atau ada orang yang punya masa lalu yang traumatis. Dia selalu menjalani kehidupan sehari-hari takut, khawatir, dan selalu dihantui dengan masa lalu. Padahal masa lalu itu kan sudah dilewati, Bapak Ibu. Dan karena itu Tuhan sungguh-sungguh mau berada, menjagai kita dari masa lalu. Tuhan mau agar kita tetap menjalani kehidupan di masa depan. Dan karena itu Tuhan menjagai kita untuk berada dalam situasi. Tidak kembali ke masa lalu, tapi tetap berjalan ke depan. Karena di depan nanti itu ada tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Tanah yang membuat kita juga bahagia di masa depan. Dan karena itu jangan takut. Kalau Tuhan seolah-olah kok berjalan di belakang, bukan di depan kita untuk menuntun. Bukan, jangan takut. Karena Tuhan bermaksud untuk menjagai kita, mensupport kita dari belakang. Dan pada akhirnya Tuhan berjalan, bekerja bersama-sama dengan kita, mendukung dari belakang. Dan yang kedua yang menarik dalam pembacaan kita adalah peran dan tindakan Musa. Bahwa kisah Keluaran 14 ini juga memperlihatkan bahwa ada andil manusia dibandingkan dengan karya yang besar yang Tuhan sudah lakukan. Apa simbolnya Bapak Ibu? Musa mengulurkan tangan.
mengulurkan tangan agar air terbuka, dan mengulurkan tangan lagi agar air tertutup. Apa maksudnya? Apa makna dari simbol ini? Maksudnya adalah Tuhan bekerja dengan tangannya yang luar biasa, tapi juga Tuhan memakai tangan-tangan biasa manusia seperti kita ini untuk mengerjakan karyanya. Dan karena itu Bapak Saudara, kegigihan, ketegaran hati Musa untuk tetap memimpin, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu juga yang mau kita lihat. Bahwa ada peran manusia untuk bisa keluar dari masalah. Jangan pernah membiarkan masalah kita diselesaikan begitu saja oleh Tuhan. Seolah-olah kita bisa menyuruh Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang luar biasa, tapi kitalah yang juga mengerjakan hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu Bapak Saudara, apa yang seringkali membuat kita terhambat? Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal dengan tanganku, dengan kehidupanku, sudah banyak hal yang kulakukan, tapi masalah tetap menjebak. Di manakah Tuhan? Seringkali kita mengatakan begitu. Tapi setelah mendengar firman Tuhan hari ini, jangan menanyakan kembali di mana Tuhan. Tuhan ada siap menolong kita semua. Dan pertolongannya tepat pada waktunya dan indah pada hasilnya. Hanya jalankan tugas kita masing-masing, menyelesaikan satu persatu perkara dalam kehidupan. Maka tangan kita pun diberkati untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Karena itu Ibu Bapak Saudara, yakinkan pada dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa kita dipakai untuk menyelesaikan perkara-perkara kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang tetap mengerjakan karya yang luar biasa. Kita kerjakan yang biasa-biasa saja. Tapi yakinkan pada dirimu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, ini ayat yang saya sukai, awalnya karena melihat petinju Evander Holyfield, petinju yang terakhir melawan Mike Tyson, maka di celananya ada ayat Alkitab itu. Meskipun dia pakai ayat Alkitab itu untuk bertinju gitu ya. Tapi setelah itu saya melihatnya lalu memaknainya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu sebuah keyakinan pada diri kita masing-masing. Bahwa kita bisa melewati situasi yang sulit sekalipun. Pada akhirnya nanti ketika kita mengalami kebaikan-kebaikan kehidupan, syukurilah bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi juga dukunglah dan yakinilah bahwa itu juga ada andil kita. Kalau kita berusaha setiap waktu untuk menyelesaikannya. Dan pada akhirnya Ibu Bapak Saudara, jangan takut terhadap apa yang ada di hadapanmu. Pasti ada kemungkinan Tuhan mengerjakan dan menyelesaikannya. Dan yang pasti, jangan tinggal lagi dengan masa lalu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan, dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita ini yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hanya dilakukan satu kali dengan kotak-kotak yang telah disediakan. Dan untuk menyerahkan persembahan, kita akan memuji Tuhan melalui NKB 133 bait yang pertama dan kedua. Untuk persembahan kami persilakan. Persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini dapat terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan disampaikan beberapa ulasan dari Warta Jemaat pada pagi hari ini dan dimohon perhatiannya. Atas nama warga Jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat lain yang telah mengikuti ibadah pada Minggu pagi hari ini di tempat kami. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsis setelah selesai ibadah. Dan kami juga mengucapkan kepada Leonar Bayu Laksono Dalo PMSI dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan hari ini.
Atas pelayanan yang diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk jadwal kehadiran jemaat pada kebaktian minggu yang akan datang bisa dilihat di lembar warta jemaat. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa akan diadakan kebaktian rumah tangga atau kebaktian KRT online yang akan dilaksanakan pada Rabu 16 September 2020 dimulai pada pukul 19. Untuk ID meeting Zoom-nya ini Bapak Ibu bisa melihat di lembar warta jemaat atau di warta jemaat yang sudah dikirim melalui WA di wilayah masing-masing. Pelayanan pengakuan iman atau sidi khusus akan dilaksanakan pelayanan pengakuan iman atau sidi khusus pada hari Minggu 20 September 2020 akan dimulai pada pukul 9 pagi untuk ibadah kedua. Berikut nama-nama yang akan melakukan pengakuan iman atau sidi. Yang pertama, Arita Rapita Ida Polatamba. Yang kedua, Luki Theodorus Sutandi. Yang ketiga, Sri Retiana Bayin. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Persiapan liturgis akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020 dimulai pukul 19 bertempat di ruang konsistori. Dimohon kehadiran kepada para katekisan pada kegiatan ini. Berita duka cita, ucapan bela sungkawa, Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GKP Kampung Sawah menyampaikan ucapan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ibu Sekar Wulan, istri dari Bapak Riyadi Sanglir, anggota jemaat wilayah 7. Meninggal dunia pada hari Kamis 10 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 10 September 2020 di pemakaman keluarga di daerah Nagrak. Teriring doa, kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pertobatan. Telah datang kepada majelis jemaat seorang anggota jemaat yang telah mengakui dan menyadari kehilapan dan kesalahan yang dilakukannya. Mohon dukungan doa dari warga jemaat agar yang bersangkutan dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik lagi dalam tuntunan Tuhan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budianta Mustari, anggota Jemaat Wilayah 4, dan juga kepada Ibu Sri Wahyuni Seran, anggota Jemaat Wilayah 6. Dalam lembar warta tertulis Wilayah 5. Atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan untuk TKK Mustika Pasundan. Ucapan terima kasih yang kedua disampaikan kepada dari Lembaga Alkitab Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung dan berpartisipasi untuk program Sahabat Alkitab yang telah diterima sebesar 1.115.000 dan program Satu Dalam Kasih sebesar 3.385.000. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lelang kendaraan motor roda 2. Diinformasikan kepada warga jemaat GKP Kampung Sawah bahwa akan dilakukan lelang kendaraan motor roda 2 yang digunakan Ibu Pendeta Dewi selama ini dengan merek kendaraan Honda Repo ABS 110 cc, nomor kendaraan B3551 KLZ, tahun pembuatan 2013, pajak kendaraan 3 September 2021 sampai dengan 2023. Untuk syarat dan ketentuan lelang, anggota jemaat GKP Kampung Sawah, penawaran lelang disampaikan kepada Bapak Serpatius Ruli dengan nomor HP yang tertera di lembar warta jemaat atau di warta yang
WA kepada Bapak Ibu sekalian di wilayah masing-masing. Harga lelang terendah 3.500.000. Lelang akan ditutup pada tanggal 27 September 2020. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah warta jemaat yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk yang sakit, dukungan doa yang lainnya bisa dilihat di warta jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa. Pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan bangsa Israel dan juga tetap nyata dan ada bagi kehidupan kami di masa kini. Situasi terjebak seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka kami juga pernah mengalaminya ya Tuhan. Dan karena itu pertolongan-Mu menjadi gambaran bahwa Tuhan juga akan berkarya, bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa lainnya bagi kehidupan kami. Nyatakan juga pertolongan-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit dan penyakit yang diidapnya. Kami berdoa bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Yunus Kopo, Bapak Rizal Akayum, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Neti Bayin, dan Ibu Sujiati. Dan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lainnya, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak M.S. Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Ibu Nia Sairun, dan Ibu Maria Talumepa. Begitu juga kami mengingat orang tua kami yang sudah lanjut usia, Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parbena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Mari Cesanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsih Bayin, Ibu Molince Nenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, dan Ibu Ani Samad. Mampukan mereka untuk mendapatkan ketenangan batin sambil Tuhan tetap berkarya melalui obat-obatan, melalui pendampingan sanak saudara dan keluarga yang tulus hati mendampingi dan merawat sehari-hari. Kami ingin berdoa juga Tuhan pulihkan dan kuatkan keluarga besar almarhumah Ibu Sekar Wulan, agar Pak Riyadi Sanglir dan seluruh anggota keluarga lainnya dikuatkan dalam masa perkabungan sambil tetap mengingat janji keselamatan bagi mereka yang hidup maupun yang mati dalam karya Tuhan. Dan karena itu ya Allah, janji keselamatan itu juga yang akan menopang keluarga melanjutkan perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami ingin berdoa juga bagi setiap pribadi-pribadi anggota jemaat kami yang menyadari kesalahan-kesalahannya, mengakuinya, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan karena itu ya Allah, mereka yang telah memberi diri berbesar hati mengakui segala kesalahan dan dosanya, maka Tuhanlah yang akan mengampuni dan memberikan kesempatan kehidupan untuk diperbaiki. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi setiap kami di tengah pandemi ini yang mengalami dampak langsung karena situasi yang terus memanjang ini. Berikan kami topangan kuat bagi para orang tua yang bekerja dan juga yang akhirnya bertugas mendampingi anak-anak sekolah. Dengan kemampuan yang terbatas, maka berikan kami juga ya Tuhan ketelatenan untuk tetap menjaga semangat belajar anak-anak kami dan terus mendampingi mereka dalam menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami semua
bersabar hati di dalam situasi yang sulit ini. Kami ingin berdoa juga bagi setiap kepala keluarga dan anggota keluarga yang mencari nafkah. Maka Tuhan memampukan kami mencurahkan rezeki dari Tuhan, sehingga pada akhirnya penghidupan kami dipelihara oleh Tuhan. Dan pada akhirnya juga kami tahu, kami yang bekerja di DKI Jakarta, yang akan minggu depan akan menyelenggarakan kembali PSBB total. Maka kami dijagai Tuhan untuk tetap berkarya, bekerja, mencari nafkah dengan sehat dan selamat. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, bagi kehidupan bergereja kami. Tuhan memampukan kami untuk terus berkarya di tengah-tengah pandemi, memberikan pembinaan iman, penguatan batin bagi setiap anggota jemaat. Karena itu ya Tuhan, para pengelola gereja-Mu Tuhan, para pendeta jemaat, para penatua, para pendeta emeritus, dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memampukan dan menguatkan kami untuk tetap setia melayankan firman dan pelayanan-pelayanan lainnya di tengah-tengah jemaat ini. Kami ingin berdoa juga dalam persiapan pelayanan pengakuan iman Sidi. Tuhan telah berada bersama-sama dengan anak-anak kami dalam pembelajaran dan dalam pemilihan hidup dan imannya. Karena itu kuatkan terus Arita Rapita Ida Polatamba, Luki Theodorus Sutandi, dan Sri Ritiana Bayin, agar pilihan mereka akan mereka tuangkan dalam pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Pada akhirnya pilihan itu memimpin dia, memimpin mereka untuk menjalankan kehidupan dalam kedewasaan dan kehidupan berikutnya. Kami ingin berdoa bagi pelayanan gereja, agar pelayanan khusus seperti ini tetap dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari penyebaran virus seperti ini. Melainkan dengan pelayanan gereja, kami tetap menunjukkan kesetiaan kami untuk menjaga setiap warga gereja aman dari penyebaran virus. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, bagi pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, melalui TKK Mustika, melalui pelayanan pemakaman, dan setiap hal yang kami kerjakan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka disitulah gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa terang. Kami ingin berdoa juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Mampukan setiap orang yang mengambil bagian peran masing-masing untuk mengentaskan COVID-19 di negeri ini. Dan karena itu ya Tuhan, segala upaya dan daya untuk menemukan vaksin dan obat-obatan, Tuhan berkati. Tuhan pimpin juga pemerintahan kami agar keputusan mereka, keputusan secara politis mampu menyejahterakan banyak orang. Dan Tuhan menolong para tenaga medis, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan setiap orang yang bekerja dalam menyelesaikan persoalan ini. Pada akhirnya kami diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan dalam syafaat ini, tapi kami percaya segala keinginan, kebutuhan yang ada pada hati kami telah tersampaikan kepada Bapa di sorga. Dan karena itu semua hal yang kami minta, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita siap diutus Tuhan dengan tetap meyakini kasih Tuhan merangkul kita. PKJ 121. Seluruh hidup
Bapa dan saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Hari ini kita mendengar Tuhan berada untuk menjagai kita. Entah di depan, entah di belakang. Dia ada untuk menolong kita semua. Karena itu, hadapi apa yang ada di hadapanmu dan yakinkan pada dirimu, Tuhan bekerja melalui kita juga. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.